Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita kelompok 4 akan memaparkan salah satu dari seni budaya Islam, yaitu Mauludan. Yang mana Maulud adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri Ade Karisma Noviana dengan NIM 2421087, Nika Pangesti dengan NIM 2421083, dan Vicky Rahmawati dengan NIM 2421081. Materi yang akan kita angkat di video kali ini teman-teman sekalian adalah 6 tradisi unik Maulud di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya ada di kota di mana kampus kita berada, yaitu di Kabupaten Pekalongan. Lebih tepatnya berada di daerah Kajen. Sangat menarik bukan teman-teman sekalian? Nah, langsung saja yuk kita mulai menonton videonya. Selamat menikmati. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam tradisi dan budaya. Berbagai tradisi diselenggarakan untuk memperingati hari-hari besar. Satu di antaranya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi sendiri teman-teman adalah peringatan hari lahir Rasulullah SAW. Yang di Indonesia perayaannya jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Peringatan ini merupakan bentuk penghormatan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Beragam tradisi unik pun tentang perayaan Maulid Nabi diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, Maulud Adat Bayan dari Kabupaten Lombok Utara. Bulan Rabiul Awal, khususnya bagi umat muslim, diperingati sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau yang kita kenal dengan Maulud Nabi. Berbagai kegiatan pun dilaksanakan. Ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan untuk acara ngurisan atau potong rambut bagi bayi yang baru lahir. Ada juga yang melakukan haitanan anaknya untuk mengambil barokah dari datangnya bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Pada peringatan Maulid adat ini, masyarakat membawakan segala macam hasil bumi yang nantinya akan diolah dan dinikmati bersama pada puncak peringatan Maulid Nabi SAW. Selain sebagai ungkapan kegembiraan menyambut bulan kelahiran Rasulullah SAW, peringatan Maulud adat ini pun sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan masyarakat pada masa panen. Selain itu, kegiatan ini pun sebagai perekat komunitas masyarakat adat di Lombok Utara. Dan hal ini bisa kita lihat dari semua komunitas yang ikut berpartisipasi dan saling bahu-membahu memberikan sesuatu sesuai kemampuannya untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain makan bersama, pada peringatan Maulid adat Bayan ini pun dilakukan doa bersama yang dipimpin ulama atau tokoh agama di masjid besar di desa tersebut. Tradisi unik selanjutnya nih teman-teman sekalian, datang dari Mojokerto dengan nama tradisi Grebeg Keris. Setiap tahunnya, Maulid Nabi SAW di Mojokerto kerap diramaikan dengan tradisi Grebeg Keris, di mana para warga berkumpul dengan pohon keris yang digantungi berbagai barang hingga bahan makanan. Tradisi grebeg pohon kresen atau yang biasa disebut sebagai pohon keris oleh sebagian masyarakat Jawa juga memiliki makna dan filosofi tersendiri. Tentu dapat kita lihat dalam satu pohon keris atau kresen ini teman-teman sekalian, terdapat akar dan ranting yang banyak.
Dan hal itulah yang menggambarkan tentang umat Nabi Muhammad SAW yang selalu berpegang teguh pada ajarannya. Menurut cerita dari warga setempat teman, tradisi ini sudah ada sejak zaman orang tua terdahulu, sekitar tahun 1971-an. Sebelum itu, dulu masih menggunakan lidi yang ujungnya dikait. Berbagai jenis makanan kemudian ditaruh di dalam masjid. Namun sejak tahun 1971 diganti dengan pohon kresen. Menurut salah satu takmir masjid di dusun Magelo Mojokerto nih teman-teman sekalian, pohon kresen memiliki akar yang kuat dan bisa tumbuh dengan cepat yang dapat membawa nilai semoga warga selalu bersatu dalam satu tumpuan Islami. Selanjutnya teman-teman semua, tradisi unik memperingati Maulid Nabi juga ada di Aceh. Namanya tradisi Mauripe. Masyarakat Banda Aceh memilih merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan memasak bersama. Kuah semacam kari dengan bahan baku daging sapi kerap menjadi menu utama dalam tradisi ini. Seluruh warga biasanya menyiapkan perayaan ini secara iuran atau dalam bahasa Aceh disebut Mauripe. Dan uang hasil iuran ini teman-teman sekalian digunakan untuk membeli berbagai bahan masakan serta kebutuhan lainnya. Selain untuk mengenang Rasulullah SAW, Maulid di Aceh ini juga menjadi ajang silaturahmi. Menu yang disajikan saat Maulid pun bervariasi. Jika di Aceh Besar dan Banda Aceh terkenal dengan kuah belango, di Kabupaten Pidih lain lagi. Menu hidangan yang disuguhkan di masyarakat di sana yaitu sie putih. Menu tradisional lain seperti kemah, kuah sop, si merah juga mudah dijumpai saat Maulid di Aceh. Menurut Dinas Kabupaten dan Pariwisata Provinsi Aceh nih teman-teman sekalian, tradisi Maulid di Aceh sendiri sudah dimasukkan ke dalam paket wisata halal. Para turis akan diajak ke tempat-tempat yang biasa mengadakan Maulid Nabi. Mereka juga bisa sekaligus menyantap menu Maulid yang dimasak warga masyarakat setempat. Tradisi unik selanjutnya teman-teman semua, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia, ada festival endok-endokan, tradisi masyarakat dari Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi mewujudkan pengalaman spirit gotong royong dalam peringatan Maulid Nabi SAW dengan menggelar tradisi endok-endokan. Tradisi ini memiliki filosofi tentang kepedulian sesama dengan berbagai tradisi. Dilakukan dengan mengarak ratusan telur yang ditancapkan pada judang pohon pisang dan ancak atau wadah berisi nasi beserta lauk pauk. Tradisi ini sendiri teman-teman sekalian hampir dilakukan di setiap kampung dan desa di seluruh Banyuwangi untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Setelah diarak, jodang dan ancak langsung dibawa ke masjid untuk dibacakan sholawat dan doa. Lalu setelahnya acara selesai, diakhiri dengan dibagikan telur dan kemudian masyarakat makan bersama-sama. Selanjutnya teman, ada acara yang memang ditunggu-tunggu para wisatawan. Bukan hanya Indonesia tapi juga mancanegara. Grebek Maulid tradisi Kesultanan Yogyakarta. Di kota Gudeg Yogyakarta ini teman-teman semua, ada tradisi yang rutin digelar setiap tahunnya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Grebek Maulid. Biasanya perayaan ini dilaksanakan secara tahunan oleh Keraton Yogyakarta. Acara ini pun selalu dihadiri hingga penuh sesak oleh masyarakat. Dalam tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW, di Yogyakarta juga mengutamakan kegiatan berkumpul dan mengambil sejumlah barang atau makanan yang disediakan. Dalam acara tersebut, masyarakat berkumpul dan berusaha mengambil makanan yang ditata atau disebut gunungan. Gunungan-gunungan tersebut itu pun teman-teman semua biasanya dikeluarkan oleh keraton di halaman Masjid Besar Kauman. Tradisi selanjutnya teman-teman
ada di Kabupaten Pekalongan. Tradisi Grebeg Maulid atau biasa disebut dengan tumpah ruah, yang mana dijadikan gunungan hasil bumi, yang mana gunungan-gunungan tersebut berupa hasil bumi seperti sayuran, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya. Dari 20 gunungan-gunungan tersebut yang nantinya akan diarak mengelilingi alun-alun Kajen dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam acara ini pun kirap prajurit keraton Gaya Mataram juga mengiringi pawai Maulid tersebut. Setelah gunungan tersebut diarak mengelilingi alun-alun, kemudian didoakan, maka grebeg Maulid pun dimulai. Ribuan warga Pekalongan di Jawa Tengah rela berdesakan atau bertumpah ruah untuk memperebutkan hasil bumi tersebut, yang mana warga meyakini bila mendapatkan hasil bumi tersebut, maka akan mendapatkan limpahan rezeki. Tidak hanya itu teman-teman sekalian, di Kabupaten Pekalongan juga kerap mengadakan sholawat seperti puncak perayaan Maulid yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya, yang mana diselenggarakan di Gedung Kanzus. Puncak peringatan Maulid tersebut bahkan banyak dihadiri, bahkan puluhan ribu jamaah yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Teman-teman sekalian, tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau biasa disebut sebagai peringatan hari lahir Rasulullah SAW, yang mana peringatannya dirayakan oleh setiap umat muslim di berbagai daerah di Indonesia. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kerap diisi dengan pembacaan sejarah kehidupan Nabi, mulai dari kelahiran, budi pekerti, kemuliaan serta mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Hal demikianlah tentu dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi serta meneguhkan keimanan kita. Pada peringatan Maulid Nabi SAW, beragam tradisi pun digelar, yang mana tradisi dari daerah satu dengan yang lain pastinya berbeda, tapi tujuannya sama, yang mana tradisi Maulud digelar adalah sebagai wujud rasa bahagia dan gembira atas kelahiran baginda Nabi SAW, dan untuk memperingatkan kita serta memperkenalkan sosok Rasulullah SAW kepada generasi penerus bangsa. Dan itulah tadi beberapa pemaparan materi terkait seni budaya Islam, yaitu tradisi unik Maulud di berbagai daerah di Indonesia. Selebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, baik dalam penyampaian yang kurang tepat atau apapun itu. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.